والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Di antaranya adalah itu, banyak yang ngedoainnya. Kalau misalnya banyak anak, banyak rezeki karena memang kemampuan tidak banyak mempunyai anak, ya mau nggak mau perbanyaklah murid. Nah, banyak anak tuh nggak kehitung tuh, ribuan bahkan jutaan. Itu semua ngedoain. Nah itu yang dimaksud dengan banyak anak, banyak rezeki. Jadi jangan dilihat hanya sebatas kehidupan di dunia saja, enggak. Walaupun memang ada gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dia kan senang anak pertama, kedua, semuanya ada orang dulu kan anaknya banyak tuh sampai 11, 12 tuh. Tiap anak semua ngedoain, dia senang tuh. Orang tua senang di alam barzah sana. Anak-anaknya pada ngedoain. Tapi yang nggak punya anak sedih. Nggak ada yang ngedoain. Gitu. Karena bobot nilai doa yang dibacakan oleh anak kandung sama yang tidak berbeda tentunya. Karena yang berkaitan dengan kasih sayang. Pokoknya yang kemarin itu tuh bagus. Banyak hal-hal yang sifatnya belum diketahui oleh masyarakat. Saya mau nanya juga, kalau kita baca kitab itu sama nggak dengan baca Quran? Satu hurufnya itu adalah sama. Setiap hal-hal yang sifatnya itu kebaikan itu akan dihitung. Tapi memang ganjaran pahala baca Quran berbeda. Nggak ngerti pun jadi ganjaran pahala. Nah tapi ketika kita ngaji, itu tiap huruf itu kan akan jadi saksi kebaikan. Artinya tidak akan terlewat sedikit pun kebaikan apabila yang kita lakukan itu pasti sama Allah tuh dihitung, sekecil-kecilnya tuh dihitung gitu loh. Sampai ketika ngaji, ibu datang ke sini ngaji, koreh dulu cari mana buat tukang ojek nih. Uangnya dipas-pas. Nah. Itu tuh sama Allah tuh dihitung tuh. Nah, itu nanti yang akan jadi kebahagiaan sama almarhum dan almarhumah yang kita niatkan ngaji ini ganjaran pahalanya, saya ngaji ganjaran pahalanya buat almarhum dah. Itu semua nerima tuh. Dan ketika ngaji baca itu semua nerima tuh kucurannya tuh. Nah, buat kita apa? Nah, ketika kita nanti di alam kubur yang selama kita kerjakan amal baik selama dunia itu kembali ke kita lagi. Jadi jangan pikir wah nanti kita jatah kita mana nih? Udah habis duluan buat yang udah meninggal. Enggak. Makanya disebutkan di sini kemarin tuh amal kebaikan itu adalah seperti kayak tabungan celengan. Ada saatnya akan dibobok. Nah, Allah tahu kapan masanya itu diperlukan. Itu hebatnya karangan daripada Imam Haddad. Beliau kondisi buta. Coba, kondisi buta tapi membuat karangan yang jauh melampaui hal-hal yang sifatnya kan perkara-perkara yang sifatnya ke depan itu di sangkakala pertama, kedua, kondisi begitu itu kan nggak bisa didapat kecuali memang baca kitab gitu kan. Dan ketika saat itu kitab itu kan masih jarang gitu. Nah, dapat dari mana? Huruf Braille belum tentu. Nggak ada dulu kan huruf Braille. Coba di googling nih, huruf Braille itu kapan munculnya? Itu bagaimana kok beliau bisa ngarang kitab dari 10, ini salah satu kitabnya gitu. Di mana beliau mendapatkan referensi gini? Ada ayat apa? Ada firmannya, ada hadis Rasulnya, ada kalam ulamanya, semuanya dicatat di sini. Kalau bukan karena memang Allah telah memberikan hikmah kepada beliau, nah beliau situ nulis. Ini kok nggak tahu nulisnya gimana? Iya, dipelepah. Nah nanti pasti ada sejarahnya, kita cari sejarahnya, bagaimana sejarah hidup daripada Imam Haddad ini sampai beliau bisa mengarang kitab seperti ini. Apakah beliau ucapkan, terus muridnya yang nyatet? Gitu. Kita cari nanti sejarah beliau seperti apa. Wallahu a'lam. Siap-siap kita sholat Jumat. Masih panjang, kita baru umur yang ketiga, masih 4 ke 5. Jadi kalau dilihat nih kita baru setengahnya. Pengennya sih sebelum lebaran sudah tamat, udah khatam gitu. Nanti kan ulang lagi. Biar kita terus ingat mati gitu. Kita siap-siap Jumatnya.